Mari kita kembali membaca Mazmur pasal ke-16. Kita membaca dari ayat ketiga. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Pada Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Sampai di sini kita membaca. Mari kita berdoa sekali lagi. Berkatilah kami dan bukalah hati kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Inilah pasal ketiga mengenai Mazmur yang kita sudah membahas. Baik dari pasal kedua, pasal ke-8, dan pasal ke-16. Di dalam pasal 2 kita melihat permusuhan antara anak perempuan benih wanita dan dengan benih ular. Itu sudah menjadikan bangsa-bangsa beribut dan mereka berusaha melawan Tuhan dan urapan Tuhan yang dijadikan raja di Bukit Sion. Saudara-saudara sekalian, dan kita melihat di dalam pasal ke-8, anak yang pernah sementara turun sedikit lebih rendah dari malaikat sudah menjadi anak manusia. Saudara-saudara, dengan demikian Yesus Kristus yang inkarnasi ke dalam dunia ini, Dia yang akhirnya telah mendapatkan kemuliaan dan kehormatan tertinggi sebagai mahkota, mewakili manusia yang gagal di dalam Adam. Nah, saudara-saudara, di pasal ke-16 ini kita melihat sesuatu ayat yang sangat ajaib, membicarakan tentang ketidakrusakan tubuh dan tidak diberhentikan di dalam tempat akhirat. Ini membuktikan Yesus Kristus akhirnya sudah mati tapi tidak akan berhenti di tempat akhirat dan Dia akan bangkit pula kembali. Jadi menjadi yang tidak rusak itu. Nah, saudara-saudara, di dalam pasal ke-16 kita melihat ayat pertama-tama itu adalah bagaimana manusia seperti Daud yang merindu Tuhan dan hanya menyembah kepada Dia, hanya mendapatkan segala faedah tidak di luar Tuhan. Saudara-saudara, berarti segala sesuatu yang dia anggap bahagia itu hanya datang dari Tuhan saja. Dia tidak mungkin menginginkan, dia tidak ingin menerima tawaran daripada sumber yang bukan dari Tuhan. Saudara-saudara, berapa banyak orang Kristen, namanya Kristen, tapi hatinya tidak memandang hanya kabar Tuhan saja. Dia menginginkan berkat daripada setan, menginginkan segala bahagia, segala janji yang bukan diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mempersatukan hati kita dan kita mengarahkan di dalam hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Semua berkat yang bukan dari Tuhan tidak terima. Semua tawaran dari iblis kita tidak menyambut, karena di dalam hati kita tidak ada tempat untuk sumber yang lain. Hanya satu sumber, sumber satu-satunya itu, yaitu Tuhan pemberi berkat, sumber segala bahagia yang menjadi bagian kita di dalam warisan kerohanian kita yang selama-lamanya. Saudara-saudara, dia berbicara kepada Tuhan seperti ini, lalu dia bicara tentang di antara kelompok-kelompok semua grup di manusia. Bagaimanakah dia mengerti dan bagaimanakah dia mempunyai keadaan kerinduan. Dia berkata di antara manusia ada sekelompok manusia saja, dan hanya kelompok itu yang menjadi kerinduan dia, menjadi kesukaan dia. Kelompok itu disebut orang-orang kudus dari Tuhan. Saudara-saudara, siapakah orang kudus dari Tuhan? Jadi antara bangsa-bangsa yang berdosa, ada sebagian orang yang dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, dan mereka meninggalkan kenajisan. Mereka meninggalkan dosa.
meninggalkan kerusakan-kerusakan dia akibat daripada pemberontakan terhadap Tuhan, sehingga manusia sedang dilanda oleh segala kerusakan-kerusakan dari dosa. Orang seperti itu adalah orang yang tidak suci. Tapi orang yang menerima panggilan kudus dari surga, orang yang disucikan oleh darah Yesus Kristus, orang yang menjadi orang yang dipersembahkan kepada Tuhan dengan status kesucian, kita menjadi milik Tuhan. Ini adalah saints, the holy people of God. Orang semacam ini adalah orang yang dirindukan oleh Raja Daud. Ada orang yang dicintai oleh Raja Daud. Orang semacam inilah kesukaanku di dalam dunia. Saya mau tanya, orang macam apa yang menjadi kesukaanmu di dunia? Orang-orang yang kaya, orang-orang yang elok, orang-orang yang mempunyai nafsu yang liar, atau orang-orang menawarkan uang yang banyak kepada engkau. Banyak orang hati mereka terpikat, hati mereka tertarik hanya kepada sekelompok orang yang melawan Tuhan. Daud berkata, tidak, hatiku berada pada orang yang suci. Orang suci itu indah adanya, orang suci itu baik adanya, orang suci itu mulianya adanya. Mereka adalah kesukaanku. Saudara-saudara, di manakah hatimu selama engkau hidup di dunia? Jikalau hatimu ada di uang, orang yang kaya menjadi orang kesukaanmu. Jikalau hatimu ada pada kuasa dunia, orang politik yang mempunyai kekuatan luar biasa, itu menjadi orang kesukaanmu. Jikalau engkau hanya berada di dalam nama, maka reputasi menjadi kesukaanmu. Jika engkau mempentingkan hidup pada seks, mungkin pelacuran, dan orang-orang melacur itulah yang menjadi kesukaanmu. Tetapi bagi Daud tidak demikian. Semacam manusia yang saya senang, menjadi kesukaanku, itu orang kudus. Orang yang hidupnya suci, orang yang pikirannya kudus, orang yang bibir murannya bersih, orang yang tangannya suci, orang yang tubuhnya suci. Orang semacam inilah orang yang indah, orang yang bajik, orang yang mulia, orang yang menjadi kesukaanku. Saudara-saudara, maukah kita mempunyai arah menuju kepada gemar dan senang, sayang, mencintai manusia yang kudus hidupnya, yang kudus statusnya, menjadi kesukaanku. Ini satu kalimat yang jarang muncul di dalam Alkitab. Orang-orang kudus di dunia ini, merekalah kesukaanku. Saya sangat tertarik dengan kalimat ini, karena berarti dia punya kesukaan, itu mempunyai satu arah, berarah kepada orang suci. Saudara-saudara sekalian, kita selain mempunyai arah memuji Tuhan, berbakti kepada Dia, kadang-kadang masih kita tertarik oleh banyak sudut-sudut, banyak bagian-bagian dari dunia ini, daya tarik yang mempengaruhi arah kita hidup. Saudara-saudara sekalian, tapi di sini ada satu arah yang penting, yaitu arah di mana orang suci berada. Di situ menjadi arah, menjadi tujuan hidup kita, dan menjadi kesukaan kita masing-masing. Saudara-saudara, Daud berkata mengenai orang kudus yang di dunia ini, mereka ada orang yang mulia, yang selalu menjadi kesukaanku. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Musa berada di dunia, dia diberikan oleh Tuhan kesempatan hidup 40 tahun di dalam istana dari kerajaan yang terbesar di seluruh muka bumi. The greatest kingdom in the world waktu itu adalah kerajaan Mesir. Bukan kerajaan India, bukan kerajaan Tiongkok, bukan kerajaan Eropa, bukan Babilonia, bukan Persia, dan bukan negara-negara Greka, Romawi. Zaman Musa, di dunia ini kerajaan terbesar, paling kuat, paling perkasa adalah kerajaan Mesir. Dan di dalam kerajaan Mesir, Tuhan menempatkan Musa di tempat yang paling mulia, di dalam istana Mesir, di istana Firaun. Dia telah dipilih dari antara orang suci, sementara menjadi anak yang dipungut oleh anak perempuan daripada Mesir. Musa adalah putra mahkota. Musa adalah seorang pemuda di dalam istana yang mempunyai kemungkinan mewarisi kedudukan tertinggi, menjadi raja terbesar di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, di dalam keadaan demikian, jikalau dia tidak hati-hati, dia akan melepaskan kedudukan
yang mulia itu. Musa tidak memelihara baik-baik dan tidak menyenangkan orang di sekitarnya dia. Dia mungkin lepas akan kedudukan itu. Karena dia bukan anak kelahiran resmi Firaun. Dia adalah anak yang dipungut dari sungai lalu melalui seorang yang namanya orang Ibrani. Saudara-saudara, kalau kedudukan dia ketahuan, dia langsung hilang semua. Tetapi kalau Musa seorang pandai sekali, dia memelihara baik-baik, mungkin sekali dia menjadi seorang penting sekali di dalam kerajaan yang terbesar itu. Dan sejarah mencatat Musa pernah memimpin satu bala tentara untuk berperang di selatan daripada Mesir. Setelah kemenangan, dia pulang dengan kemewahan yang luar biasa, kebanggaan yang tinggi sekali, menjadi jenderal yang diterima baik oleh seluruh negara sebagai satu pahlawan yang besar. Tapi Alkitab mencatat satu kalimat, dan kalimat itu sangat menggerakkan hati saya. Musa lebih suka hidup bersengsara bersama di dalam penderitaan umat Tuhan daripada menikmati kemuliaan sendiri di dalam istana. Saudara-saudara, kalimat ini sangat membuat sesuatu kontras. Dia boleh menikmati segala kenikmatan tertinggi di dalam istana, tapi dia tidak mau. Dia lebih suka hidup menderita sengsara bersama-sama dengan anak-anak Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalimat seperti ini muncul di mana? Tidak di perjanjian lama, muncul di dalam perjanjian baru, di dalam buku Ibrani. He would rather suffer the sufferings of the people of God more than to enjoy the glory and the wealth in the palace of Pharaoh. Saudara-saudara, dia lebih suka menderita sengsara bersama-sama orang-orang anak Tuhan dibanding dengan menikmati secara sendiri kenikmatan yang berada di dalam bait Allah. Di dalam Alkitab kita melihat hal seperti ini dua kali. Satu kali Musa akhirnya meninggalkan Mesir, lalu pergi membawa orang Israel keluar dari perbudakan di dalam bawah tangan Firaun. Kedua kali ada Esther yang lebih baik, dia mengerti dan berjuang untuk kesulitan-kesulitan bangsanya yang akan dimusnahkan oleh orang-orang yang jahat. Tetapi dia tidak mau menikmati enak sendiri sebagai ratu yang dicintai oleh suaminya. Waktu itu Mordekai berkata kepada dia, tidak tahukah engkau saat ini engkau berada di istana adalah untuk saat ini, bahwa engkau harus berani keluar bicara kepada raja suamimu tentang bangsamu yang berada di dalam kesulitan. Jika Esther pikir-pikir, kalau saya pergi ke raja dan dia tidak buka pintu, dia tidak ulurkan tangan, dia tidak suruh saya duduk di sebelah kanannya, tidak terima petisi saya, mungkin saya akan dibunuh. Dan pamannya berkata, ketahuilah engkau bahwa saat ini engkau mempunyai kedudukan yang begitu tinggi, dipilih menjadi istri daripada Ahasuerus. Engkau menjadi nyonya daripada raja adalah karena saat ini Tuhan mau pakai engkau, memerlukan engkau bicara sesuatu untuk membela bangsamu sendiri. Saudara-saudara, banyak orang pada waktu dia berada di dalam kenikmatan, di dalam kekayaan, di dalam kesuburan, dia lupa tugas. Dia cuma inilah nasib saya. Saya memang diizinkan Tuhan menikmati kekayaan, kemuliaan begitu besar, sehingga saya tidak ada tugas yang lain. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya Alkitab selalu mengingatkan kepada kita, pada saat kita menerima anugerah, saat itulah ada tugas yang berat yang Tuhan mau kita kerjakan. Jika kita cuma menikmati anugerah, kita hanya menikmati kekayaan, dan kita lupa tugas kita seharusnya bagaimana menjalankan kehendak Tuhan. Tuhan ambil semua kekayaanmu, Tuhan hancurkan semua kenikmatanmu, baru engkau baru sadar, tanpa Tuhan engkau tidak ada apa-apa. Saudara-saudara sekalian, ini dua kali, satu kali Musa, satu kali Esther, membuktikan kepada kita, anytime, anywhere, when you enjoy everything, do not be satisfied with what you enjoy, but we should ask God
to give us the clear vision, what should I do in this situation. Di dalam situasi bagaimanapun, kita harus waspada. Kita harus baik-baik berdoa. Harus minta Tuhan memberitahu kepada kita, apakah yang harus aku lakukan. Saudara-saudara, di dalam buku Ibrani mengatakan Musa lebih suka bersengsara, menderita bersama anak-anak Tuhan, daripada dia menikmati secara sendiri di dalam istana. Artinya apa? Di dalam keunggulan, tidak lupa tugas hidup itu apa. Di dalam kekayaan, tidak jerumus hidup dan membius sendiri. Di dalam kelancaran, tidak menikmati akan keenakan sendiri, dan tidak menjalankan tugas yang Tuhan mau kita kerjakan. Saudara-saudara sekalian, kalau gereja ini sudah diberkati oleh Tuhan, kita nyaman, kita tidak ada penganiayaan, kita boleh berbakti kepada Tuhan dengan begitu bebas. Jangan kita lupa ada anak-anak Tuhan yang dianiaya. Lalu bagaimana kita harus mendoakan mereka. Kita harus membantu mereka. Kita harus bagaimana menjadi contoh dan terlibatkan diri dalam kesulitan-kesulitan hamba Tuhan. Sehingga Tuhan memperkenankan kita. Itu penting sekali. Orang yang cuma mengetahui menikmati, cuma mengetahui bagaimana mendapatkan segala keenakan untuk menghibur diri, memuaskan diri, dan tidak pernah sadar akan kewajiban kita yang lebih mendalam, yang lebih harus kita tanggung di dalam kesulitan orang lain. Orang itu akan dibuang oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di dalam keadaan bagaimana enak, jangan lupa engkau pernah susah. Jangan lupa orang lain di dalam kesusahan. Jangan lupa engkau ada tugas mendoakan, bersyafaat bagi mereka yang di kesulitan, dan bukan hanya menikmati sendiri saja. Orang demikian adalah orang yang anggun. Orang demikian orang yang mengetahui bagaimana bersyukur kepada Tuhan, bagaimana memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Kenikmatan jangan direbut menjadi milikmu. Kenikmatan, kekayaan, kelancaran, kesuburan jadi anggap itu hak istimewamu, sehingga engkau yang mempunyai hak istimewa, engkau boleh menikmati. Orang lain biar susah saja. Saudara-saudara, seorang raja yang mengikat kesusahan orang miskin, itu raja yang baik. Seorang miskin yang mengiri orang yang kaya, maunya merampok, itu orang yang jahat. Saudara, di dalam kemewahan, mari kita mempunyai simpati, mengerti kesulitan orang lain. Di dalam kenikmatan, kita mengingat kita ada tugas menolong orang lain. Jadilah orang yang anggun, orang yang mulia, menjadi orang yang bertanggung jawab. Karena itulah contoh daripada Alkitab, itu teladan daripada orang-orang suci untuk membawa kita menuju kepada kemenangan kerohanian kita masing-masing. Aku menyukai orang kudusmu. Mereka ada di dalam hatiku. Aku melihat kemuliaan mereka, dan mereka menjadi kesukaanku. Saudara-saudara, mengapa Yesus turun dari surga dan inkarnasi menjadi manusia, menderita sengsara, mengalami segala kemiskinan, karena dia tidak menikmati sendiri di dalam surga. Dia mengetahui ada tugas dia turun ke dalam dunia, menolong orang yang sudah miskin. Ini kerohanian menjadi teladan dari zaman ke zaman. Saudara-saudara, kemarin dulu pada waktu hari kenaikan saya berkhotbah di sini. Saya berkata, bedanya setan dan Kristus. Setan yang tidak terlalu tinggi, ingin menjadi paling tinggi, ingin setara dengan Allah. Dengan inisiatif mau naik, akhirnya dia secara pasif dicambak, turun ke tempat yang rendah. Kristus yang tertinggi, yang memang seharusnya bersama dengan Allah, dia inisiatif rela turun. Akhirnya dia inisiatif turun, dan dia pasif dinaikkan. Saudara-saudara, barang siapa yang hanya maunya sendiri menang, hanya mau sendiri lebih tinggi, lebih mulia, lebih hebat dari orang lain, yang inisiatif mau menjadi tinggi, dibuang oleh Tuhan secara pasif. Barang siapa yang inisiatif mau turun, mau merendahkan diri, itu akhirnya pasif, ditinggi oleh Tuhan, menjadi tempat yang paling tinggi. Saudara-saudara sekalian, di sini seorang namanya Daud berkata, aku suka, aku mencintai orang suci karena mereka indah, karena mereka bajik dan mereka mulia.
Benarkah anak-anak Allah semua bajik? Benarkah anak-anak Kristen atau orang-orang yang dipilih oleh Tuhan semua itu mulia adanya? Tidak. Banyak kelemahan di gereja. Tapi mari kita melihat keindahan orang yang cinta Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh menyembah, bersujud kepada Tuhan. Di dalam segala kelemahan mereka, kita menemukan keindahan mereka. Saudara-saudara, Kristus mencintai orang yang dimiliki dia. Mencintai mereka sampai kesudahan. Yohanes pasal 13 ayat pertama berkata, Jesus loved those who belong to him, love them unto the utmost. Dia mencintai sampai kesudahan, sampai tuntas. Padahal dia mengetahui mereka semua tidak beres. Kita semua tidak beres. Kita semua orang berdosa yang tidak layak menerima anugerah Tuhan. Tapi Tuhan begitu mencintai kita, melayakkan kita, dan dengan cinta yang tidak berkesudahan, dia memilih kita, memelihara kita, dan memimpin kita sampai berjumpa dengan dia pada waktu dia datang kembali. Saudara-saudara, kadang-kadang saya membayangkan imajinasi kalau seorang kaya menikah sama orang miskin. Apa perasaan orang kaya itu? Apa perasaan orang miskin? Kalau yang kaya adalah laki-laki, dia mencintai yang perempuan yang rendah, yang miskin. Apakah perempuan itu akan bersyukur kepada dia? Justru tak, kadang-kadang tidak. Perempuan itu kalau sudah nikah, hari pernikahan, langsung dia mempersamakan dengan suaminya. Lalu dia mulai ikut-ikut orang kaya, menghina orang miskin. Meskipun sebelumnya miskin. Saudara-saudara, tapi ada semacam orang perempuan, waktu dia dinikahi oleh orang kaya, dia rasa diri tidak layak. Dia mengingat kampung dia itu miskin sekali. Dia penuh dengan ucap syukur. Dan dia dengan perasaan tidak layak. Kenapa masih dicintai oleh orang kaya? Lalu dengan kepuasan yang luar biasa, dia membawa bahagia ke dalam keluarga itu. Saudara-saudara, di dalam menikah, kita perlu bijaksana. Jangan menikah dengan orang yang terlalu miskin. Karena orang yang terlalu miskin, selain dia mempunyai rohani yang baik, kebanyakan waktu setelah nikah dia langsung menjadi sombong, langsung menjadi judes, langsung menjadi orang yang sangat tidak manusiawi kepada orang lain yang miskin. Karena dia rasa dia sudah naik kelas, menjadi sombong sekali. Jangan menikah dengan orang yang terlalu kaya. Karena mereka sudah menikmati segala kekayaan dan dia anggap itu sewajarnya. Waktu dia menikah dengan suami yang lebih miskin sedikit dari dia, dia mulai menghina suami. Dia menganggap suaminya tidak layak mendapatkan dia. Lalu dia menjadi seorang yang memberi anugerah kepada suami. Seumur hidup rasa dia nikah sama orang miskin. Dia dirugikan dan suami itu terlalu untung. Dengan demikian, dia membawa kesulitan dan kecelakaan kepada keluarga. Bukan membawa bahagia kepada keluarga. Saudara-saudara, jangan lupa perbedaan tingkat dan perbedaan lapisan masyarakat dan kondisi ekonomi kadang-kadang mendatangkan kesulitan besar untuk hari depan. Orang biasa makan enak, tidur enak, makan enak, seenaknya membentak-bentak semua pembantu-pembantu. Waktu dia menikah dengan seorang suami yang tidak kaya, yang tidak ada pembantu, yang tidak memberikan kenikmatan kepada dia, dia terus rasa hidup itu sulit, terus rasa dia diganggu, terus rasa dia rugi. Dan perasaan rugi itulah yang betul-betul merugikan dia. Perasaan rugi itu terus-menerus bikin dia tak pernah puas dan dia terus menghina suami. Barang siapa menghina suami, dia menciptakan satu jerat untuk mencelakakan diri seumur hidup. Barang siapa menghina suami karena suaminya miskin, dia tidak mungkin mendapatkan kepuasan seumur hidup. Dan dia akan menjadi orang yang mencelakakan diri. Tidak habis-habis. Saudara-saudara sekalian, menyelamatkan kita dan menjadikan kita gereja seperti istrinya mempelai perempuan dari Kristus. Ini dikisahkan seperti pernikahan. Kristus suami gereja. Gereja adalah mempelai perempuan suami. Di dalam perumpamaan seperti ini yang misterius, Alkitab mengatakan Tuhan memilih yang miskin. Tuhan memilih yang lemah. Tuhan memilih yang bodoh. Tuhan memilih yang tidak mempunyai apa-apa. Paulus memakai 5 istilah
untuk menjelaskan di hadapan Tuhan kita bagaimana tidak layak adanya. Saudara-saudara, kalau kita tidak layak, maka kita menyebut ini namanya anugerah. Karena anugerah justru diberikan kepada orang yang tidak layak. Kalau tidak layak, baru namanya anugerah. Sekarang saya menerima anugerah dari Tuhan. Tuhan memilih saya, orang yang begitu bodoh, orang yang begitu lemah, orang yang begitu tidak tahu apa-apa, orang yang tidak mempunyai apa-apa, seorang yang penuh berdosa dipilih oleh Tuhan. Maka artinya adalah supaya kita terus memuliakan anugerahnya yang mulia itu. Kita harus bersyukur kepada Dia yang telah memberikan anugerah yang mulia itu kepada kita. Saudara-saudara, dan orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang diselamatkan oleh Tuhan, setelah mendapatkan anugerah yang tidak layak, dia harus bersyukur terus. Dia harus berterima kasih terus. Seumur hidup menjadi orang yang thanksgiving. Thanksgiving people. Thanksgiving to God. Glory be to God. Because I'm not worthy to be chosen like this. Siapakah saya? Kok saya dipilih oleh Tuhan? Nah, orang Kristen yang merasa diri tidak layak, sehingga senantiasa bersyukur kepada Tuhan, senantiasa memberikan terima kasih kepada Tuhan. Orang ini adalah orang di dalam bahagia. Saudara-saudara, dan kita selamanya beri terima kasih kepada Tuhan, selamanya bersyukur kepada Tuhan, karena Dia telah memilih yang tidak layak. Dan dengan keadaan demikian, seumur hidup kita menyenangkan Dia, memperkenan Dia, mencari kehendak Dia, dan berjalan di dalam rencana Dia, sehingga kita selalu memuaskan hati Tuhan kita. Orang Kristen yang terus memuaskan hati Tuhan kita adalah orang Kristen selalu rasa puas karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia adalah yang tidak layak dia terima. Saudara-saudara, tetapi orang Kristen merasa saya menjadi orang Kristen, gereja dapat untung dari saya. Kalau tidak ada saya, gereja ini akan menjadi kosong. Anugerah Tuhan di dalam diri saya tidak banyak, tapi saya memberikan anugerah kepada Tuhan yang banyak. Ini adalah orang yang tidak pernah puas dan adalah orang yang membawa kecelakaan ke dalam gereja. Orang suci adalah orang yang dibersihkan hatinya. Dan orang suci yang sudah ditebus dosanya, sudah dijadikan orang yang disucikan, dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga dia cuma tahu bagaimana bersyukur kepada Tuhan. Saudara, orang semacam ini atau orang yang berkenan oleh Tuhan. Kalau Tuhan melihat hidup kita, Tuhan melihat hati kita, Dia rasa puas, maka kita ada orang Kristen yang baik. Jadi kita selalu puaskan diri hanya dalam anugerah Tuhan, tidak mau meminta sesuatu di luar Tuhan, maka kita juga merasa Tuhan memuaskan hati kita. Jika Tuhan memuaskan kita dan kita juga memuaskan Tuhan, maka kerohanian kita akan berada di dalam sukacita, berada di dalam kepuasan, berada di dalam selalu bersyukur kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara, apakah engkau rasa engkau menjadi orang Kristen, engkau dirugikan? Apakah engkau merasakan engkau dipilih Tuhan, Tuhan yang dapat untung? Apakah engkau merasa engkau telah memberikan sumbangsi yang banyak sehingga Tuhan mendapatkan keuntungan melalui engkau? Ini semua ajaran dan perasaan yang sama sekali salah. Saudara-saudara, di hadapan Tuhan saya tidak ada apa-apa. Musa seumur hidup diberikan Tuhan 3 periode. Periode pertama, biarkan dia menikmati kesukaan, kenikmatan materi, dan kemudian paling besar karena di dalam istana. Tuhan memimpin Musa keluar dari istana lalu menjadi padang belantara. Di waktu dia di istana, dia mempelajari semua ilmu dari orang Mesir. Orang Mesir waktu itu adalah orang paling bijaksana. Bangsa yang paling teknologi tinggi. Orang yang mempunyai kemampuan paling besar di dalam segala ilmu. Saudara-saudara, sampai sekarang arsitek-arsitek tidak mengerti bagaimana bisa membangun piramida yang tingginya 155 meter. Sampai sekarang kita tidak mengerti batu yang 2.500 km bagaimana bisa dipasang di atas tempat yang paling tinggi. Tidak ada kren seperti yang kita lihat di Jakarta. Begitu banyak bangunan yang tinggi, ada besi yang besar lalu mengangkat baru ditaruh tinggi.
Waktu itu tidak ada. Manusia 4.500 yang lalu. Bagaimana membawa batu yang 2.500 kilo dengan jumlah kira-kira 2,5 juta biji ditumpuk sampai tingginya seperti 40 susun. Bagaimana ada satu batu yang paling besar? Kalau saya ngomong saudara mungkin tidak mau percaya. 325 ton. Itu menjadi batu yang paling besar untuk menutup kuburan daripada orang-orang Firaun. Sehingga batu itu kalau sudah tutup, tidak ada orang bisa buka lagi. Peti mati yang engkau buka, tutupnya itu paling banyak berapa puluh kilo saja. Tapi batu yang 325 ton, kalau sudah ditutup di atas lubang kuburan dari Firaun, tidak ada orang bisa buka karena terlalu berat. Nah, turunnya bagaimana? Kenapa bisa turun? Angkatnya bagaimana? Itu semua pakai teknologi pasir dan lubang-lubang. Sehingga kalau pasir itu sudah penuh, waktu pasir itu ditekan oleh batu itu, maka ada pasir yang keluar dari lubang-lubang. Setelah pasir ngalir selesai, batu itu turun terus. Sudah turun akhirnya tutup, sudah tutup. Tidak ada satu orang bisa membuka batu itu. Teknologi yang begitu tinggi, 4.000 tahun yang lalu, sampai pada zaman Musa sudah 1.000 tahun. Waktu Musa hidup di dunia, piramid sudah dibangun hampir 1.000 tahun. Dan semua rahasia sudah dipelajari oleh orang yang paling pintar zaman itu. Dan kisah para rasul mengatakan, Musa mempelajari segala pengetahuan dari orang Mesir. Musa seorang cendekiawan, seorang akademik, seorang bergelar doktor. Dia mengetahui semua pengetahuan daripada Mesir. Dia bukan seorang berkewajiban yang tinggi karena dia mempunyai kedudukan tinggi. Dan kedudukan tinggi mengakibatkan banyak orang malas tidak mau belajar. Banyak orang menjadi anak raja, tetapi moralnya tidak karuan, pengetahuannya tidak baruan. Musa tidak. Musa rajin, Musa belajar semua pengetahuan di Mesir. Semua ilmu dia pelajari. Dia seorang pemuda yang paling intelektual, yang paling pintar. Tapi akhirnya dia mau menderita, mau sengsara. Ini orang luar biasa. Tuhan menaruh dia di tempat istana 40 tahun. Sesudah itu Tuhan biarkan dia keluar. Hidup di padang belantara 40 tahun lagi. Sesudah kontrasnya nikmat 40 tahun, siksa 40 tahun. Baru Tuhan panggil dia menjadi hambanya. Lalu suruh dia memimpin orang Israel keluar daripada Mesir. Keluar dari belenggu yang diberikan oleh Firaun. Dan berkata kepada Firaun, let my people go to the wilderness and let them worship me, Jehovah, the creator of the heaven and earth. Saudara-saudara, Musa mengalami 3 kali 40 tahun. 40 tahun yang pertama enak luar biasa. 40 kedua itu miskin luar biasa. 40 tahun lagi disungut-sunguti, dimarah-marahi orang Israel, membawa mereka sebelum masuk ke Kanaan. Dia disungut-sunguti oleh bangsa Israel yang tidak puas kepada dia, marah-marah sama dia. Dari hidupnya Musa penuh dengan pengalaman-pengalaman yang kita tidak mengerti. Kenikmatan yang paling besar dimiliki, kesengsaraan, kesendirian yang paling besar dimiliki, kepemimpinan yang paling sulit dimiliki. Musa bukan memimpin zaman di dalam perdamaian. Dia memimpin 2 juta manusia menjadi budak yang penuh dengan kesusahan. Memimpin mereka keluar dari Mesir dan mengharapkan mereka masuk ke dalam Kanaan. Akhirnya dia sendiri tidak boleh masuk. Dan semua yang dibawa keluar dari Mesir harus mati satu persatu di padang belantara. Hanya keturunan generasi kedua baru mulai masuk. Jadi apakah menjadi keunggulan Musa? Apa menjadi keunikan Musa? Apa menjadi kesuksesan daripada Musa? Musa seumur hidup mengalami pengalaman begitu menakutkan. Saudara-saudara, waktu dia menikmati semua sutra pakaian yang paling mahal, emas, perak, berlian, mutiara, karena dia anak Firaun. Dia boleh menikmati paling mewah, paling subur, paling kaya. Tetapi dia tidak menganggap itu penting. Dia anggap lebih baik menderita sengsara beserta dengan anak-anak Allah yang menjadi budak di tanah Mesir. Maka dia keluar
dari istana. Maka dia keluar bersama dengan orang-orang istana. Setelah dia memimpin mereka masuk ke Kanaan. Sebelum masuk Tuhan berkata, Musa naik gunung sampai gunung Nebo paling tinggi, paling puncak. Engkau boleh melihat. Tapi engkau tidak diizinkan masuk. Seolah-olah dia seumur hidup karyanya dia tidak pernah sukses. Apa yang dia idamkan, apa yang dia mau rencanakan, tidak pernah jadi. Dia mati dalam kegagalan yang total, saudara-saudara. Dan di dalam 3 kali 40 tahun ini, pertama 40 tahun, dia mempelajari segala sesuatu. Dia perasaan ketimpulan, I am something. Waktu kalau lihat kaca, kalau dia membandingkan sama orang lain, siapa di antara kamu seperti saya? Adakah orang di Mesir semulia saya, sehormat saya, sepintar saya, sepengetahuan banyak seperti saya? Not even one of you can compare with me. I am something. Aku orang yang hebat sekali. Tapi kedua kali 40 tahun, Tuhan biar dia merosot, menyendiri, tinggalkan bangsanya, pergi ke Midian, tempat orang kafir. Tidak ada satu orang kenal dia. Dia nikah dengan seorang anak perempuan daripada itu seorang priest daripada Midian. Dan di situ dia tidak bisa bahasanya. Dia hanya saban hari ketemu dengan domba-domba, beribu-ribu domba yang tidak mengetahui pengetahuannya, tidak mengerti ilmunya. Dia seperti seorang bisu ketemu dengan domba-domba yang tidak mengerti apa-apa 40 tahun. Dan kesimpulan adalah I am nothing. Saudara-saudara, pemuda-pemudi yang sudah belajar segala sesuatu lalu menganggap diri something, orang itu sombong dan belum tahu apa artinya menjadi manusia. Sampai dia sudah gagal total, sudah hancur-hancuran, sudah sama sekali tidak bisa dipakai. Yang dia punya gelar tidak dipakai, yang dia punya pengetahuan tidak dimengerti, dan yang mengerti dia itu semua adalah domba-domba yang hanya memerlukan makanan melalui pemimpinan daripada dia saja. Akhirnya 40 tahun kemudian dia sudah biasa. Saya orang pintar tapi tidak kepake. Saya mempunyai pengetahuan paling tinggi tapi saya sepi. Saya mempunyai cara bergaul psikologi yang paling kuat tapi bergaul dengan domba-domba. Setelah 40 tahun kedua, dia umur 80. Saat dia sudah tidak ada lagi yang bisa disombong. Tidak ada lagi yang bisa dicongkakkan. Saat dia harus rendah hati. Karena no one understand him. No one know his life. No one can communicate with him. Pada saat itu Tuhan berkata, Musa, aku panggil engkau menjadi hambaku. Saudara-saudara, menjadi hamba Tuhan kadang-kadang dibikin setengah mati oleh Tuhan. Sampai hancur-hancuran baru panggilan tiba. Jangan kira engkau sudah pintar, sudah PhD. Kalau Tuhan pakai engkau menjadi orang pintar, orang besar. Tuhan bilang, tidak bisa. Engkau punya PhD, engkau punya segala pengetahuan yang tinggi. Itu pengetahuan dunia. Engkau belum mempunyai bijaksanaku. Saya akan menolak engkau. Saya akan membuat engkau miskin. Engkau tersendiri. Engkau susah, engkau hampa, hancur semua. Baru Tuhan mengatakan, now is the time I call you to be my servant. Sekarang saya mau panggil engkau menjadi hambaku. Musa setelah 80 tahun sudah menjadi orang tua. Baru Tuhan berkata, copot sepatumu. Karena tempat yang kau berdiri adalah tempat yang suci. Aku panggil engkau pergi kembali. Kembali ke mana? Kembali ke Mesir. Bukankah engkau yang sudah membawa aku keluar dari Mesir? Saya dari dunia, engkau panggil keluar. Kenapa sekarang kirim saya pergi lagi? Engkau saya keluarkan dari dunia. Lalu engkau aku persiapkan untuk mengerti segala kelemahan dunia. Sesudah itu, aku mengirim engkau kembali ke dunia. Pertama kali engkau di dunia, atau untuk menikmati segala sesuatu. Sekarang saya kirim lagi engkau ke dunia. Untuk menyelamatkan orang supaya keluar dari dunia. Menurut penyelamatkan yang saya siapkan bagi mereka. Musa tidak ngerti cara Tuhan bekerja seperti ini. Pokoknya dia taat. Lalu dia bilang, aku adalah orang yang lidahnya tidak bisa bicara. Orang yang bodoh di dalam fasih. Tuhan mengetahui dia sudah tahu. Dia sudah rendah hati. Padahal di dalam kisah para rasul mengatakan,
Musa telah mempelajari semua ilmu daripada orang Mesir dan baik berbicara, baik mengerjakan segala sesuatu, penuh dengan keterampilan. Musa sudah mengetahui, so able to talk, so able to do. Pada waktu dia sudah paling pintar, dia membuktikan, aku tidak bisa bicara. Lalu Tuhan tanya, siapa yang bikin lidahmu? Siapa yang bikin bibirmu? Siapa yang menciptakan mulutmu? Kalau engkau berkata engkau tidak bisa bicara, saya berkata kepada engkau, akulah membuat lidahmu. Aku yang menciptakan bibirmu. Pergi ke Mesir. Pergi berdiri di hadapan Firaun. Hak apa saya ke situ? Saya sudah tidak ada hak, tidak ada kedudukan, tidak ada status menteri atau jenderal. Dulu saya jenderal besar di Mesir. Sekarang saya seorang penggembala yang berada di padang selat belantara. Saya akan suruh Harun mengikuti engkau pergi. Dan engkau menjadi suara daripada Harun. Harun menjadi lidahmu, mengganti engkau berbicara. Saudara-saudara, kehendak Tuhan harus jadi. Tidak peduli engkau senang atau tidak. Musa dikelola, Musa digodok, Musa dipersulit oleh Tuhan seperti ini. Dan akhirnya dia dikembleng menjadi hamba Tuhan. Waktu dia tua, saudara-saudara, dia mengetahui dia tidak bisa bersandar diri lagi. Dia berkata, aku hanya sandar kepada Tuhan. Karena umatmu begitu sulit dipimpin. Begitu sulit saya membawa mereka. Sehingga mereka bersungguh-sungguh, mereka marah-marah terus kepada saya. Oh Tuhan, saya sekarang tidak bisa kerja apa-apa. Kecuali saya bersandar kepadamu. Jadi dia mengalami 3. I am something. Kedua, I am nothing. Dan ketiga, I now know only God is everything. I'm not depending myself. I'm not depending my intellectuality, my education, my experience, my ability, my capability. Nothing. I am something becomes I am nothing. From I am nothing becomes only God is everything. Baru Tuhan pakai dia. Saudara-saudara, banyak orang sesudah belajar teologi, sesudah belajar pengetahuan, mempunyai titel sombong sekali. Seperti dialah yang bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar. Tuhan mengatakan, no, I am not going to use you until you are casted. You are struck down. And you know you are nothing. Kalau engkau tidak mengetahui, engkau tidak ada apa-apa, tak mungkin engkau dipakai oleh saya. Saudara-saudara. Dan pada waktu Musa adalah orang suci seperti ini menggerakkan orang seperti Daud. Daud sendiri mengalami kesulitan-kesulitan, dikejar-kejar, mau dituntut, mau dihabisin oleh Saul. Dan Daud mengatakan kalimat seperti ini, aku bersandar kepadamu, peliharalah aku. Hanya kepadamu saja aku minta kebajikan. Karena faedah dan kebaikanku tidak di luar engkau. Tentang orang suci di dunia ini. Aku merindu mereka. Aku mencintai mereka. Karena mereka adalah orang-orang kesukaanku. Saudara-saudara, Daud pasti memikirkan tentang Musa. Bagaimana menjadi orang suci yang diperkenan Tuhan. Dan dia juga memperkenan kepada orang suci demikian. Mereka adalah kesukaanku. Saudara-saudara, pada Daud mengatakan kalimat yang lagi, yaitu dia mengatakan, bertambahlah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Terjemahan lain, barang siapa mengganti Allah yang sejati dengan ilah-ilah palsu, mereka akan mempersulit sendiri. Saudara-saudara, barang siapa tidak menjunjung tinggi, tidak beridaba kepada Allah, tapi mengganti ilah-ilah yang lain untuk menempati Allah yang sejati, mereka akan bertambah kesulitan pada diri sendiri. Dan aku tidak akan mencurahkan darah yang mereka siramkan di dalam persembahan mereka. Aku juga tidak akan menyebut nama ilah-ilah yang lain. Ayat-ayat ini berkata, Daud adalah seorang yang betul-betul sehati. Hanya sejiwa, searah, sehati, seminat untuk menyenangkan Tuhan. Aku tidak akan sebagai orang kafir. Orang kafir menganggap banyak Allah. Dan tentu Allah Yehova. Mereka boleh mengganti Allah dengan Dagon.
menggantikan Allah dengan Istoret, menggantikan Allah dengan Baal. Mereka memakai ilah-ilah palsu untuk mengganti tempat yang sesungguhnya seharusnya hanya Allah bertempat di situ. Dan aku berkata, mereka akan menambah kesulitan. Mereka akan menambah kedukaan. Saudara-saudara, jikalau di dalam hatimu bukan Tuhan yang diutamakan, jikalau di dalam hatimu adalah uang yang diutamakan, atau kedudukan yang diutamakan, adalah seks yang diutamakan, adalah nama besar yang diutamakan, engkau menyembah nama lebih daripada berbakti kepada Tuhan. Engkau mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan. Engkau merindukan kedudukan lebih daripada merindukan firman Tuhan. Alkitab berkata, tambahlah kedukaan padamu. Engkau tidak ada sukacita. Engkau akan bahasa penari penuh dengan kedukaan. Karena Tuhan tidak diutamakan di dalam hatimu. Tetapi jika engkau mengutamakan Tuhan, Tuhan menjadi yang paling penting di dalam hatimu, paling penting di hidupmu, maka Alkitab berjanji, Dia akan memberikan sukacita kepadamu. Saudara-saudara, utamakanlah Tuhan. Layanilah hanya kepada Dia. Jangan mengganti Tuhan dengan dewa-dewa yang lain. Segala sesuatu yang lain mengganti nama Tuhan hanya membiarkan engkau makin lama makin susah, makin berduka cita, dan tidak ada kepuasan di dalam hidupmu. Mari kita selalu memuaskan diri hanya dari Tuhan. Only you, hanya engkau saja menjadi kepuasanku. Hanya engkau saja menjadi tujuanku. Hanya engkau saja bertakhta di dalam hidupku. Hanya engkau saja Tuhan yang saya berbakti dan bersujud kepadamu. Saudara-saudara, orang yang mengganti Tuhan dengan Allah-Allah, dewa-dewa, berhala-berhala yang lain, pasti menambah kesusahan, pasti menusuk diri dengan segala kesedihan-kesedihan. Ini ayatnya. Barang siapa yang mengganti Allah dengan berhala-berhala, bertambah-tambahlah kedukaan mereka. Saya tidak akan demikian. Daud menulis Mazmur ini berada di bangsa-bangsa yang menjadikan Allah-Allah lain mengganti Tuhan. Hanya orang Israel yang berbakti kepada Tuhan. Sama seperti sesudah Daud, seorang nabi bernama Elias berkata, "Hei Israel, dengarlah firman Tuhan. Jikalau Yehova adalah Allahmu, berbaktilah kepada Dia. Jikalau Baal adalah Allah, berbakti kepada Baal. Engkau bercabang hati sampai kapan?" Saudara-saudara, jikalau kita sambil ke gereja, sambil ke dukun, sambil kepada Tuhan, sambil ke kelenteng, sambil kepada Tuhan, sambil menyembah politik, sambil menyembah keuangan, menyembah seks, saya berkata kepada engkau, engkau akan dipukul oleh Tuhan, dan duka citamu akan bertambah-tambah. Dan kalau hari ini Elias ada di sini, kita akan mendengar kalimat yang sama. Engkau mencabangkan hatimu, mau sampai kapan? Engkau tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan, mau sampai kapan? Apa tunggu sampai pukulan Tuhan datang kepadamu, baru engkau mau sadar? Atau engkau berkata kepada Tuhan, di sini saya mempersatukan seluruh niatku, saya mengarahkan seluruh jiwaku hanya kepadamu saja. Daud berkata dengan janji, saya tidak akan curahkan darah siraman ke dalam korban mereka. I do not want to take part. I do not to offer with the blood to their offering. Bagaimana mereka berbakti kepada ilah yang palsu, saya tidak akan berbagian. Dan mulut bibirku juga tidak menyebut nama ilah-ilah yang lain. Saudara-saudara, ada orang Kristen sambil ke gereja, orang Kristen sambil ke Gunung Kawi, sambil ke gereja, sambil ke Sampukong, ke gereja, sambil pergi cari ahli nujun. Engkau cuma mau coba-coba dewa yang mana lebih menguntungkan kamu. Engkau mencari keuntunganmu di dalam hidupmu lebih dari mau menjalankan kehendakmu. Engkau bercabang hati, Tuhan akan membiarkan engkau berada dalam kesedihan, kesusahan, tertusuk oleh kedukaan yang tidak habis-habis. Karena engkau bercabang hati di hadapan Tuhan. Daud mengatakan, I'm not doing this. I do not want to make my mind dichotomized. I do not want to make my mind with a split different direction. There's only one direction for my spirit, one direction for my life, only one
goal in my spirituality, I serve God. Hanya kepada Tuhan. Hanya memuliakan Dia. Hanya menyenangkan Dia saja. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah yang lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan bahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Saya punya bibir, tidak akan sebut ilah yang lain. Saya punya perkataan, tidak akan ditujukan kepada dewa-dewa yang palsu. Saya punya hidup, saya punya pertuturan, saya punya hati. Hanya satu arah, hanya menyembah Tuhan. Hanya menyebut namanya, hanya berjalan di dalam kehendak-Nya. Daud begitu bersehati. Dan sebenarnya semua orang hampir tidak mungkin menjalankan ini. Kecuali satu orang, Yesus Kristus. Yesus daripada umur 12, dia berkata, tidak seharusnyakah hatiku selalu berada di bait Allah? Tidak seharusnyakah aku selalu menaruh perhatianku kepada urusan yang Tuhan Bapakku berikan kepada aku? Waktu dia umur 12 di bait Allah, dicari oleh papa mamanya. Setelah sepanjang hari tidak menemukan dia, mereka sudah jalan hampir sudah dekat Galilea. Kembali lagi ke Yerusalem. Pada waktu mereka kembali ke Yerusalem, mereka menemukan anak umur 12. Yesus masih berada di bait Allah. Karena hatinya di bait Allah. Pikirannya di pekerjaan Allah. Niat seluruh hidupnya hanya menyenangkan Allah. Lalu orang tua tanya, tak tahukah papamu, mamamu susah sekali mencari engkau? Bukan dijawab, sorry pak, sorry ma, saya tidak ikut engkau pulang sampai engkau jalan lama kembali lagi. Dia menegur, tidak tahukah engkau bahwa hatiku harus menaruh perkara Bapakku selama-lamanya. Tidak tahukah engkau, aku harus selalu berada di rumah Bapakku. Siapa bapaknya? Yusuf yang sedang mencari dia? Bukan. Allah yang mengutus dia. Pada waktu, tidak tahukah engkau, papa mamamu cari susah? Dia menjawab, tidak tahukah engkau, aku harus berkenan kepada Bapakmu di surga. Baru Maria sadar, ini anak Allah yang sementara pinjam rahimnya dia saja. Baru Maria sadar, Yusuf bukan papanya asli dari dia. Papanya ada surga. Allah Bapa mengirim anaknya ke dalam dunia. Kedua orang ini sadar dan Alkitab mengatakan dia pulang beserta mereka dan mentaati orang tua, menghormati mereka di dalam masa dia masih muda. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita juga mempunyai hati yang mungkin bercabang. Kita mungkin merasa memang Allah Bapakku di surga, tapi saya masih mempunyai Bapak di dunia. Mungkin politik, mungkin uang, mungkin reputasi, mungkin harta benda, mungkin rumah-rumah yang banyak, mungkin tanah-tanah yang besar. Itu mengikat hatimu, menjadi engkau bercabang kepada Tuhan. Tapi Yesus Kristus berkata, tidak tahukah saya harus mengurus urusan Bapakku yang berada di surga. Saudara-saudara, di Indonesia banyak pendeta sambil berkhotbah, sambil main tanah, sambil berkhotbah, sambil main real estate, sambil melayani Tuhan, sambil melayani mamon. Saudara-saudara, Yesus berkata, jikalau engkau memberatkan ini, pasti engkau meringankan yang itu. Jikalau engkau meringankan itu, engkau harus memberatkan yang ini. Tapi orang yang melayani Tuhan dengan cabang hati, tak mungkin memperkenan di hadapan Tuhan seumur hidup. Meskipun kita ada orang Kristen, hatiku, hatimu, mari kita tetap mengutamakan Tuhan menjadi hal yang pertama yang harus kita jalankan. Sedangkan yang lain itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan pasti memberikan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, kalau saya melihat banyak orang yang mau menjadi hamba Tuhan, belajar teologi, tapi hatinya tidak sesungguhnya berarah kepada Tuhan, itu orang sangat sulit, sangat celaka. Saudara-saudara, di tengah-tengah pendeta kita saya melihat banyak yang baik sekali. Hatinya untuk penginjilan, hatinya untuk kerajaan Tuhan. Saudara-saudara, tapi banyak orang. Di Jakarta ada satu pendeta bicara sama bawahnya, engkau mesti berdagang. Kalau tidak sukses, tidak boleh jadi pendeta.
Karena dia percaya kesuksesan itu adalah berkat Tuhan. Kesuksesan itu teladan, mengikut Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Jadi bawahnya semua berdagang, dagangnya supaya sukses, pakai cara bohong, cara tipu, mempermalukan nama Tuhan. Digerakkan ini saya bilang tidak. Mari kita sehati, hanya ingat Tuhan, hanya bekerja untuk Tuhan. Lalu Tuhan akan mempersiapkan apa yang kita perlukan. Apalagi pada masa kita tua, kita tidak akan dibuang oleh Tuhan. Saudara-saudara, setelah 25 tahun yang melayani, diberikan apresiasi, mereka satu persatu pergi cari apartemen kecil untuk mempersiapkan kalau mereka tua, anak-anaknya tidak terlalu minder. Saudara-saudara, cara Tuhan memimpin gereja ini begitu lain dengan semua gereja di dunia. Menjadi pendeta di Amerika, itu situasinya dan keadaan kondisinya sama seperti kerja di bank, sama kerja di dalam company. Mereka dijamin segala sesuatu. Sehingga sekarang Amerika setiap tahun lebih 55.000 pendeta yang meninggalkan kedudukan sebagai pendeta. Mereka merasa dunia sudah mulai lesu, gereja makin kurang orang. Mereka dengan tidak ada iman meninggalkan Tuhan, satu-satu pergi. Tapi di Indonesia semangkitkan satu gerakan di mana hamba-hamba Tuhan mengutamakan Tuhan dulu, tidak menghiraukan kebutuhan dan kesulitan diri sendiri, saudara-saudara. Tapi ada semacam orang yang pintar, sambil melayani, sambil mempersiapkan uang yang banyak untuk hari tua sendiri, sambil melayani, sambil cari untung di luar profesi sebagai hamba Tuhan. Di gerakan ini tidak. Orang begini tidak bisa kita terima menjadi pendeta di tengah-tengah kita. Mereka harus suka menginjili dan pandai mengajar firman Tuhan dan menggembalakan domba Tuhan. Mau hidup beserta dan menderita bersama-sama anak Tuhan lebih daripada memikirkan kenikmatan diri sendiri. Baru Tuhan memberkati pekerjaannya. Dan hamba Tuhan yang berada di sini, mereka sebisa mungkin, sekuat tenaga mungkin, seletih lesu mungkin, mereka kerja berat untuk melayani Tuhan. Kita jangan lupa kalau mereka sudah tua, kita tidak meninggalkan mereka. Kita menghargai hamba Tuhan yang setia untuk pekerjaan Tuhan. Aku tidak akan mencurahkan darah di dalam persembahan orang-orang kafir. Aku tidak akan menyebut nama-nama dewa orang kafir di bibir mulutku. Aku hanya mengutamakan Engkau, Tuhan. Aku mencintai umat-Mu yang kudus. Dan aku hanya menjadikan Engkau Tuhanku. Aku tidak mengganti Engkau dengan dewa-dewa yang lain. Saudara-saudara, pasal 16, sesudah dia berkata begini, lalu dia mengatakan, oh Tuhan, Engkaulah bagianku, Engkau warisanku, Engkau pialaku. Apa artinya? The Lord is my property. Apakah kekayaan orang Kristen? Pendeta Amin Chung mengatakan, kekayaan saya adalah buku-buku rohani dan anak-anak yang Tuhan berikan kepada saya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Amin Chung sudah dipanggil Tuhan. Tetapi dia mempunyai hidup yang indah. Waktu di dunia, dia pergi menginjili orang-orang yang susah diinjili. Satu-satu jadikan mereka Kristen. Seorang tua yang sekarang umur 89 di belakang rumah saya menjadi orang Kristen karena penginjilan Amin Chung. Saya kadang-kadang rasa malu karena saya tinggal di belakang rumah saya. Saya terlalu sibuk kurang menginjili dia. Tapi Amin Chung yang dikirim Tuhan menginjili orang tua di belakang rumah saya menjadi orang Kristen. Saya bersyukur kepada Tuhan. Amin Chung kalau kelebihan uang, dia bukan makan enak-enak atau bawa anak-anaknya pergi tempat yang enak untuk bertamasya. Amin Chung ada uang lebih, beli buku rohani, buku teologi, kasih kepada anggota-anggotanya. Saya pernah mengutus dia menjadi pendeta penginjil GRII ada di Palembang. Selama 2,5 tahun dia berkata kepada saya sudah siapkan 800 buku menjadi perpustakaan dari GRII Palembang. Saya mau tanya, di antara semua cabang 60 lebih, siapa pendeta yang terus mempersiapkan buku
untuk perpustakaan satu gereja yang kecil, saudara-saudara, Palembang menjadi teladan, menjadi contoh karena ada jiwa yang begitu. Ya, sama seperti apa yang dikatakan oleh Daud, engkaulah hartaku, Tuhan engkau warisanku, engkau adalah pialaku, you are my portion, you are my cup, you are my property. Aku tidak mempunyai kekayaan apa, tapi aku mempunyai kekayaan yang paling utama. Tuhan itu warisanku. Saudara-saudara, jika engkau mendapatkan 10 rumah dari orang tuamu, tetapi data Tuhan, engkau kira engkau kaya? Jika engkau mendapatkan 1000 hektar tanah daripada orang tuamu, tapi engkau tidak Tuhan, engkau kira engkau kaya? Semua orang memiliki segala sesuatu, tapi tidak memiliki Tuhan, itu orang miskin. Orang mempunyai Tuhan tapi tidak mempunyai harta benda yang lain, dia tetap orang kaya. Saudara-saudara, orang Kristen yang mempunyai Tuhan, mempunyai iman kepercayaan kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, meskipun dia tidak mempunyai kekayaan banyak di dunia, dia penuh sukacita, dia penuh bahagia, karena kekayaan yang bisa memenuhi hati kita bukan dari materi. Begitu banyak orang kaya tak pernah sukacita, tak pernah puas. Di Surabaya ada seorang pendeta, anaknya sendiri sama menantu lakinya sendiri saling pakai pistol mau bunuh satu yang lain. Karena apa? Mereka merampas gereja besar yang dibangun atas nama keluarga itu. Saudara-saudara, gereja ini gedung yang besar, namanya bukan nama Stephen Tong. Tidak ada nama saya untuk memiliki ini. Tidak ada nama istri saya ikut memiliki ini. Tidak ada anak saya ikut memiliki ini. Ini gereja Anda. Amin. Lalu pasti penting dapat apa? Saya dapat Tuhan menjadi warisanku. Tuhan menjadi pialaku. Tuhan menjadi kekayaanku. Saya lebih kaya dari banyak orang kaya. Saya bisa mempersiapkan tempat untuk ribuan orang berbakti setiap minggu dan mendengar firman Tuhan. Ini tidak disiapkan oleh orang-orang kaya di dalam pemerintahan. Karena mereka setelah pulang, setelah mati, mereka dikuburkan. Rumah mereka diwarisi oleh anaknya. Tetapi saya tidak. Saya rasa yang saya warisi dari Tuhan sendiri. You are my property. You are my belonging. You are my cup. You are my richness. Tuhan itulah kekayaan kita. Tuhan itulah warisan kita. Tuhan itulah yang kita miliki. Lebih daripada milik apapun di dalam dunia. Saudara-saudara, engkau jangan senang-senang di dalam hati. Engkau punya berapa ratus miliar atau berapa puluh miliar. Karena itu semua bisa habis di dalam satu malam. Tapi kalau Tuhan menjadi milikmu, firman Tuhan menjadi kekayaanmu, iman yang sungguh-sungguh menjadi hartamu di dalam rohanimu, itu tidak mungkin dirampas oleh orang lain. Saudara-saudara, tidak ada orang bisa merampas Tuhan dari hatimu. Tidak ada orang bisa mengambil kekayaan pengertian firman Tuhan daripada hidupmu. Dan itu akan memberikan kekuatan kepada engkau. Pada seorang Kristen yang sudah kehilangan segala sesuatu, dengan air mata, dengan iman, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah kehilangan segala sesuatu. Saya sudah tidak mempunyai milik apapun, tapi saya memiliki engkau. Dengan iman kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati dia, membangkitkan pula akan harta bendanya pada hari-hari yang akan datang. Pada waktu papa saya meninggal dunia, rumah 24 semua tidak bisa dijual. 3 susun, orang kaya sekali, tidak bisa dijual karena peperangan terjadi. Dan tidak lama kemudian, selain peperangan dunia kedua disambung dengan revolusi komunisme, disambung dengan perubahan pemerintahan, rumah kita semua tidak bisa jadi uang. Mama saya hidup dalam kesulitan sekali. Tapi dia berkata, Tuhan, aku mempunyai kekayaan yang lain. Itu engkau Tuhanku, engkau warisanku. Dan Tuhan melalui iman kepercayaan, doa dan menjalankan kehendaknya, memberikan kekuatan kepada ibu saya, bisa dengan miskin sekali membesarkan anak-anak semuanya menjadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Tetapi zaman yang sama, orang yang kaya akhirnya dihancurkan di dalam peperangan,
Rumahnya dibom habis oleh Jepang. Dan saya melihat sendiri mama saya tidak ada kekayaan apa-apa. Yang ada pada dia iman kepada Tuhan. Itu kekayaan yang paling utama. Orang lain mempunyai rumah yang banyak, hancur semua. Mama saya tidak ada apa-apa. Dia membesarkan anak menjadi hamba Tuhan. Banyak keluarga kaya tidak sadar. Dunia tanpa mereka tetap hidup. Mereka ada tidak ada, tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tapi keluarga yang menyerahkan anak-anak menjadi hamba Tuhan, dunia sangat memerlukan mereka. Karena mereka yang menghidupkan kerohanian ribuan orang. Jikalau mama saya tidak menyerahkan anaknya kepada Tuhan, maka keluarga Stephen Tong tidak menjadi berkat bagi dunia. Tapi pada waktu dia meninggal dunia, saya nangis terus di atas kapal terbang. Pulang dari Paris sampai di Singapura. Ganti kapal terbang sampai di Jakarta. Naik mobil ke Bandung. Melihat kuburan. Melihat peti mama saya. Sebelum ditutup, saya menangis lagi. Saya tulis satu lagu. Dan di dalamnya ada kalimat seperti ini. Ibu, ibu, kau miskin. Tidak banyak uang dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi kau mempersembahkan 5 anak menjadi hamba Tuhan. Itulah kekayaanmu. Itulah milik yang Tuhan berikan kepadamu. Engkau sebenarnya lebih kaya dari banyak konglomerat. Karena mereka hanya bisa memberikan persembahan uang. Tapi engkau mempersembahkan anak-anak kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan adalah warisanmu. Pada waktu saya baca ayat ini, saya sangat tergerak. Daud berkata, My God, my Lord, you are my heritage. You are my property. Oh Tuhan, engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Yang kau tetapkan bagiku, kau pelihara di tempat yang paling baik. Saudara-saudara, yang paling penting, berkat yang Tuhan sedia bagimu. Yang Tuhan sedia berkat bagimu, tidak mungkin dia ambil orang lain. Yang bukan dari Tuhan, engkau rebut melalui kenakalanmu, melalui curangmu, melalui penipuanmu, semua akan habis. Tapi yang Tuhan pelihara bagiku, itulah yang paling berharga. Yang ku rebut dengan dosa untukku, akan dihabiskan oleh Tuhan. Yang penting, Tuhan warisanku. Tuhan pialaku. Mari hari ini kita menikmati Tuhan. Kita beriman kepada Dia. Dan kita pegang teguh janji yang Tuhan berikan kepada kita. Menjadi orang Kristen hanya dipuaskan oleh berkat dari Tuhan saja. Amin. Mari kita berdiri. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Segala sesuatu akan layu. Segala sesuatu akan lewat. Dunia dan semua harta, semua nafsu duniawi akan pergi. Hanya mereka menjalankan kehendak-Mu tetap sampai selama-lamanya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Yang kau janjikan adalah yang kau janjikan melalui kejujuran-Mu, melalui kekekalan-Mu, dan melalui ketidakperubahan-Mu. Sehingga itu akan tidak lewat untuk selama-lamanya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Yang kau tetapkan untuk kami adalah kau pelihara selama-lamanya. Tidak akan gugur, tidak akan layu, tidak akan berubah. Karena engkau memelihara apa yang kau janjikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu. Jikalau kami memiliki iman yang sejati, kami pegang janjimu yang sesungguhnya, kami tidak akan kecewa. Karena Tuhan tidak mengecewakan orang yang bersandar dan berpandang kepada Tuhan. Berkati kami masing-masing. Beri kekuatan kepada kami menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai engkau dan sungguh-sungguh bersandar kepadamu. Jadikan kami menginginkan hanya dari Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri menjadi warisan kami. Tuhan sendiri menjadi kepunyaan kami. Tuhan sendiri
juga akan menjadi piala kami. Dengar doa kami Tuhan. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Yang milik pusakaku menyenangkan hatiku. Hanya Engkaulah yang sungguh-sungguh memuaskan kami. Biarlah kami hatinya selalu terpikat kepada Engkau. Selalu tertarik oleh Engkau. Selalu hanya berharap dari Tuhan. Sehingga kami boleh senantiasa dipuaskan oleh Tuhan saja. Dengar doa kami Tuhan. Yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.